Dengarlah baik-baik. Jaga dirimu karena anakmu membutuhkanmu. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu sendiri. Jaga tubuhmu, jaga kesehatanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Sebab ketika dirimu hancur, bukan hanya kamu yang merasakan akibatnya. Ingatlah, hidup anakmu bergantung padamu. Mereka membutuhkanmu untuk tetap berdiri, tetap sehat, dan tetap kuat menghadapi kehidupan. Mungkin dunia bisa menggantikan banyak hal, tetapi bagi anakmu, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan dirimu. Karena itu, jangan abaikan dirimu hanya demi memenuhi kebutuhan orang lain. Istirahatlah ketika lelah, berobatlah ketika sakit, tenangkan pikiranmu ketika dunia terasa berat, dan jangan merasa bersalah karena memilih untuk menjaga dirimu sendiri. Menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan. Itu adalah tanggung jawab, karena ada seorang anak yang masih membutuhkan tanganmu, nasihatmu, pelukanmu, dan kehadiranmu. Jadi, tetaplah hidup, tetaplah sehat, tetaplah kuat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk anakmu. Jaga dirimu karena anakmu membutuhkanmu. Dengarkan baik-baik, tidak ada yang lebih penting daripada dirimu sendiri. Bukan karena kamu harus menjadi manusia yang egois, bukan karena kamu tidak peduli kepada orang lain, tetapi karena sebelum kamu mampu menjaga siapapun, kamu harus terlebih dahulu mampu menjaga dirimu sendiri. Jaga tubuhmu, jaga kesehatanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Jangan biarkan dirimu hancur hanya karena terlalu sibuk memikirkan semua orang. Jangan sampai kamu begitu takut mengecewakan orang lain, sampai akhirnya kamu mengecewakan dirimu sendiri. Karena tubuh ini adalah tempatmu menjalani seluruh kehidupanmu. Pikiran ini adalah tempat semua perjuanganmu berlangsung. Dan kesehatanmu adalah modal yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh uang sebanyak apapun. Mungkin hari ini kamu merasa masih kuat. Kamu masih bisa bekerja, masih bisa berjalan, masih bisa tertawa, masih bisa melakukan banyak hal. Tetapi ingat, tidak ada seorang pun yang tahu kapan tubuhnya mulai meminta untuk diperhatikan. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya sesuatu. Dan jangan menunggu semuanya terlambat untuk mulai menjaga dirimu. Terutama jika kamu memiliki seorang anak. Karena ada seseorang yang kehidupannya bergantung pada keberadaanmu. Anakmu mungkin belum mengerti betapa beratnya kehidupan. Anakmu mungkin belum mengerti mengapa ayah dan ibunya bekerja keras. Anakmu mungkin belum mengerti mengapa kamu terkadang terlihat lelah. Dia mungkin belum memahami pengorbanan yang kamu lakukan setiap hari. Tetapi satu hal yang dia tahu, dia membutuhkanmu. Anakmu membutuhkan seseorang yang bisa mereka panggil ketika mereka takut. Anakmu membutuhkan seseorang yang bisa mereka datangi ketika mereka terluka. Anakmu membutuhkan seseorang yang bisa memegang tangan mereka ketika dunia terasa terlalu besar. Dan bagi anakmu, orang itu adalah kamu. Maka jangan hancurkan dirimu sendiri demi sesuatu yang sebenarnya tidak lebih penting daripada kehidupanmu. Jangan menghabiskan seluruh hidupmu melakukan hal yang tidak berguna sampai lupa menjaga kesehatan. Jangan menghabiskan seluruh waktumu memikirkan penilaian orang lain sampai lupa mendengarkan dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk memenuhi keinginan semua orang sampai lupa bahwa anakmu membutuhkan seorang ayah dan ibu yang sehat serta hadir dalam kehidupannya. Kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti sejenak. Kamu boleh mengatakan, aku membutuhkan istirahat. Kamu boleh menjauh dari sesuatu yang membuat pikiranmu hancur. Kamu boleh memilih ketenangan. Karena menjaga diri bukanlah kelemahan. Menjaga diri bukanlah egoisme. Menjaga diri adalah sebuah tanggung jawab. Bayangkan suatu hari nanti anakmu tumbuh dewasa. Mereka mungkin tidak akan mengingat semua uang yang pernah kamu miliki. Mereka mungkin tidak akan mengingat berapa mahal barang yang pernah kamu belikan. Tetapi mereka akan mengingat kehadiranmu. Mereka akan mengingat suara yang menenangkan mereka. Mereka akan mengingat tangan yang menggandeng mereka. Mereka akan mengingat seseorang yang selalu berusaha berada di sisi mereka. Dan seseorang itu adalah kamu. Maka mulai sekarang, jangan hanya bertanya, apa yang harus aku berikan kepada anakku?
Tanyakan juga, apa yang harus aku lakukan agar aku tetap ada untuk mereka? Jawabannya sederhana, jaga dirimu, jaga tubuhmu, jaga kesehatanmu, jaga pikiranmu, kurangi hal-hal yang tidak perlu. Jangan terlalu banyak memikirkan perkataan orang. Jangan menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang bahkan tidak peduli dengan kehidupanmu. Fokuslah kepada sesuatu yang benar-benar penting. Kesehatanmu, ketenanganmu, kehidupanmu, dan masa depan anakmu. Karena dunia akan terus berjalan meskipun kamu berhenti. Orang-orang akan tetap menjalani kehidupan mereka. Mereka yang hari ini memujimu, suatu hari mungkin melupakanmu. Mereka yang hari ini membencimu, mungkin besok sudah tidak mengingat namamu. Tetapi anakmu akan tetap membawa bagian dari dirimu di dalam kehidupannya. Maka jangan habiskan hidupmu untuk mengejar pengakuan dari dunia. Bangunlah dirimu untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkanmu. Dan jika suatu hari kamu merasa hidup ini terlalu berat, ingatlah satu hal. Ada sepasang mata kecil yang mungkin melihatmu sebagai tempat berlindung. Ada seseorang yang mungkin menganggapmu sebagai pahlawannya. Ada seorang anak yang mungkin tidak membutuhkan dunia. Mereka hanya membutuhkanmu. Jadi bertahanlah, bukan karena kehidupan selalu mudah, tetapi karena masih ada alasan untuk tetap berdiri. Rawat tubuhmu, tenangkan pikiranmu, perbaiki hidupmu sedikit demi sedikit. Dan jangan pernah merasa bersalah karena memilih untuk menjaga dirimu sendiri. Sebab ketika kamu menjaga dirimu, kamu sebenarnya sedang menjaga seseorang yang jauh lebih berharga, anakmu. Maka mulai malam ini, sebelum kamu tidur, berjanjilah kepada dirimu sendiri. Aku akan menjaga tubuhku. Aku akan menjaga pikiranku. Aku akan menjaga kesehatanku. Aku tidak akan menghancurkan diriku demi hal-hal yang tidak penting. Aku akan belajar mencintai diriku sendiri. Bukan karena aku sempurna, tetapi karena ada seseorang yang masih membutuhkan keberadaanku. Dan selama anakku masih membutuhkan aku akan berusaha untuk tetap berdiri, tetap hidup, tetap sehat, tetap kuat. Karena mungkin bagi dunia, aku hanyalah satu manusia. Tetapi bagi anakku, aku adalah bagian dari dunianya. Ketika kamu hancur, siapa yang menjaga anakmu? Sekarang dengarkan bagian ini baik-baik. Berhentilah berpura-pura bahwa dirimu tidak penting. Kamu penting, bukan karena dunia membutuhkanmu, bukan karena semua orang menyayangimu, tetapi karena ada kehidupan yang bergantung pada keberadaanmu, anakmu. Dan mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memikirkan masalah orang lain. Selama ini sibuk menghadapi kebencian. Mungkin selama ini sibuk menghadapi perlakuan orang lain yang menyakitkan. Atau mungkin sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting yang membuang energi dan waktumu. Terlalu sibuk menghadapi penghinaan. Terlalu sibuk memikirkan siapa yang membencimu. Terlalu sibuk membuktikan bahwa kamu kuat. Sampai kamu lupa satu hal yang paling sederhana. Tubuhmu punya batas, pikiranmu punya batas, dan hidupmu juga punya batas. Suatu hari nanti tubuhmu akan berhenti. Tidak peduli seberapa kaya dirimu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak peduli seberapa banyak masalah yang berhasil kamu selesaikan. Akan datang hari ketika kamu tidak lagi bisa membuka mata. Dan sekali serdi itu datang. Semua yang selama ini kamu kejar akan kehilangan maknanya. Uang tidak akan memeluk anakmu. Rumah tidak akan berbicara kepada anakmu. Mobil tidak akan mengajarkan anakmu bagaimana menghadapi kehidupan. Barang-barang yang kamu kumpulkan tidak akan menggantikan suaramu. Karena yang dibutuhkan anakmu bukan hanya warisan. Mereka membutuhkan kehadiranmu. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa berkata, "Jangan takut." Mereka membutuhkan seseorang yang ketika mereka gagal berkata, "Coba lagi." Mereka membutuhkan seseorang yang ketika mereka jatuh berkata, "Bangun." Dan mungkin kamu tidak menyadari betapa besar arti keberadaanmu. Karena seorang anak seringkali baru memahami nilai seorang ayah ketika ia sudah kehilangan kesempatan untuk memeluknya. Maka jangan tunggu sampai anakmu berdiri di depan foto lama dan berkata, "Seandainya ayah masih ada." Jangan biarkan hidupmu berakhir menjadi kenangan yang seharusnya masih bisa menjadi kehadiran. Karena itu,
Jaga dirimu, bukan besok. Hari ini, berhenti merusak tubuhmu demi kesenangan sesaat. Berhenti mengabaikan kesehatanmu. Berhenti membiarkan pikiranmu dipenuhi kebencian kepada orang-orang yang mungkin bahkan tidak memikirkanmu. Berhenti membuang energi untuk perang yang tidak memberikan masa depan kepada anakmu. Kamu tidak perlu memenangkan semua pertengkaran. Kamu tidak perlu menjawab semua hinaan. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu lebih hebat daripada orang lain. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada menang dalam perdebatan. Tetap hidup, tetap sehat, tetap waras, tetap hadir untuk anakmu. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, orang yang hari ini menghina dirimu akan pulang ke rumahnya. Orang yang hari ini membencimu akan melanjutkan hidupnya. Orang yang hari ini meremehkanmu akan tetap menjalani kehidupannya. Tetapi anakmu tetap membutuhkanmu. Jadi, jangan serahkan kesehatanmu kepada kebencian. Jangan serahkan ketenanganmu kepada orang-orang yang tidak peduli. Jangan serahkan masa depan anakmu kepada emosimu sendiri. Kendalikan dirimu, kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Karena orang tua yang benar-benar kuat bukanlah orang tua yang tidak pernah jatuh. Orang tua yang kuat adalah orang tua yang tahu bahwa ketika dirinya jatuh, ada seseorang yang mungkin ikut jatuh bersamanya. Itulah sebabnya kamu harus bangkit. Bukan karena kamu tidak memiliki luka, tetapi karena ada kehidupan kecil yang melihatmu sebagai tempat berlindung. Dan jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, kesendirianmu tidak berarti keberadaanmu tidak berarti. Mungkin kamu merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tetapi anakmu mungkin sedang tidur dengan keyakinan sederhana bahwa besok orang tuanya masih ada. Besok kamu masih akan membuka pintu. Besok kamu masih akan memanggil namanya. Besok kamu masih akan berada di sana. Jangan hancurkan keyakinan sederhana itu. Jangan membuat anakmu kehilangan seseorang yang sebenarnya masih bisa berjuang untuk tetap hidup. Karena hidup bukan hanya tentang berapa lama kamu bisa bertahan. Hidup adalah tentang untuk siapa kamu memilih bertahan. Dan jika kamu adalah seorang ayah atau seorang ibu, maka mungkin salah satu alasan terbesar untuk bertahan adalah anakmu. Bukan untuk menjadi sempurna, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi orang yang dikagumi semua orang. Cukup menjadi seseorang yang hadir, seseorang yang bisa mereka cari, seseorang yang bisa mereka percaya, seseorang yang ketika dunia terasa kejam, masih bisa berkata kepada mereka, ayah dan ibuku ada di sini. Dan mungkin suatu hari nanti, anakmu akan tumbuh. Mereka akan memiliki kehidupan sendiri. Mereka akan pergi, dan mereka akan memiliki keluarga. Mereka tidak akan selalu berada di sampingmu. Tetapi sebelum hari itu datang, beri mereka sebanyak mungkin kenangan tentang seorang ayah yang berusaha hadir. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Uang bisa dicari lagi. Rumah bisa dibangun lagi. Barang bisa dibeli lagi. Pekerjaan bisa diganti. Bahkan hubungan dengan sebagian orang mungkin bisa diperbaiki. Tetapi waktu bersama anakmu, tidak pernah kembali. Maka jangan habiskan hari ini untuk sesuatu yang tidak akan berarti 10 tahun dari sekarang. Tanyakan kepada dirimu, apakah masalah ini masih penting ketika anakku sudah dewasa? Apakah orang yang membenciku hari ini akan tetap penting dalam hidupku nanti? Apakah pertengkaran ini layak membuat tubuh dan pikiranku hancur? Apakah aku benar-benar ingin mengorbankan kesehatan demi sesuatu yang tidak akan dibawa ke dalam kubur? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Biarkan orang bicara. Biarkan mereka menilai. Biarkan mereka salah memahami dirimu. Kamu tidak harus menjelaskan seluruh hidupmu kepada dunia. Kamu memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Menjaga dirimu dan menjaga masa depan anakmu. Karena suatu hari nanti, ketika rambutmu memutih, ketika tubuhmu tidak lagi sekuat sekarang, ketika langkahmu mulai melambat, semoga kamu bisa melihat ke belakang dan berkata, aku tidak sempurna, tetapi aku berusaha. Aku pernah jatuh, tetapi aku bangkit. Aku pernah hancur, tetapi aku tidak menyerah. Karena ada seseorang yang membutuhkan keberadaanku, anakku. Dan selama masih ada kesempatan, jangan sia-siakan hidupmu. Jaga dirimu seolah-olah hidupmu berharga. Karena memang begitu, bagi dunia, mungkin kamu hanya satu orang.
Tetapi bagi seorang anak, kehadiranmu mungkin adalah seluruh dunia. Jadi malam ini, ketika semua suara mulai diam, letakkan tanganmu di dada. Rasakan jantungmu masih berdetak. Itu berarti masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada kehidupan yang bisa diperbaiki, masih ada anak yang bisa dipeluk, masih ada masa depan yang bisa dibangun. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Besok bangun, cuci wajahmu, tarik napas, lihat anakmu, dan katakan dalam hati, aku akan menjaga diriku, bukan karena aku takut mati, tetapi karena aku masih punya alasan untuk hidup. Dan alasan itu mungkin sedang tidur di kamar sebelahmu. Jaga dirimu karena Allah mengamanahkan anak kepadamu. Dengarkanlah, ada satu hal yang sering manusia lupakan. Kita begitu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa tubuh kita adalah amanah. Kita begitu sibuk mencari harta, sampai lupa bahwa kesehatan adalah nikmat. Kita begitu sibuk memikirkan perkataan manusia, sampai lupa bahwa yang paling penting adalah bagaimana Allah melihat kita. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yus An-Nisa 29. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukan sesuatu yang boleh kita sia-siakan. Tubuhmu bukan milikmu sepenuhnya. Hidupmu bukan sesuatu yang boleh kamu rusak sesuka hati. Ada amanah di dalamnya, ada tanggung jawab. Ada orang-orang yang Allah titipkan dalam kehidupanmu, termasuk anakmu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qis At-Tahrim 6. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita menjaga diri, tetapi juga keluarga. Artinya menjadi seorang ayah bukan sekadar mencari nafkah, bukan hanya membangun rumah, bukan hanya memberikan makanan, bukan hanya membayar sekolah. Ada tanggung jawab yang jauh lebih dalam. Menjaga mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, dan menjadi contoh bagi mereka. Karena anakmu tidak hanya mendengar apa yang kamu katakan. Mereka melihat bagaimana kamu menjalani kehidupan. Jika kamu mengajarkan kesabaran, tetapi setiap masalah membuatmu kehilangan kendali, anakmu melihatnya. Jika kamu mengajarkan tawakal, tetapi sedikit kesulitan membuatmu putus asa, anakmu melihatnya. Jika kamu mengajarkan bahwa Allah adalah tempat bergantung, tetapi kamu sendiri hidup dalam ketakutan terhadap manusia, anakmu melihatnya. Maka perbaikan anak seringkali harus dimulai dari perbaikan ayahnya. Jangan hanya berkata, anakku harus menjadi orang baik. Tanyakan kepada dirimu, sudahkah aku menjadi contoh kebaikan? Jangan hanya berkata, anakku harus kuat. Tanyakan, sudahkah aku mengajarkan kepadanya bagaimana bersabar ketika hidup terasa berat? Dan jangan genius person, anakku harus dekat dengan Allah. Tanyakan kepada dirimu sendiri, seberapa dekat aku dengan Allah? Karena pada akhirnya, anakmu bukan milikmu. Mereka adalah amanah dari Allah. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. QS An-Nisa 58. Maka jangan melihat anak hanya sebagai beban. Lihatlah mereka sebagai amanah, sebagai kesempatan untuk berbuat baik, sebagai kesempatan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada harta. Karena mungkin setelah kamu meninggalkan dunia, yang tersisa bukanlah jumlah uang yang pernah kamu kumpulkan, tetapi doa anak yang saleh. Rasulullah bersabda bahwa ketika manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak saleh yang mendoakannya. Maka perjuanganmu mendidik anak hari ini bisa menjadi sesuatu yang terus mengalir bahkan setelah tubuhmu berada di dalam tanah. Bayangkan, suatu hari nanti kamu sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa bekerja, tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa lagi memeluk anakmu. Tetapi anakmu masih mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, ampuni ayah ibuku." Bukankah itu lebih berharga daripada tepuk tangan manusia? Lebih berharga daripada pujian? Lebih berharga daripada kemenangan dalam pertengkaran? Karena itu, jangan habiskan hidupmu untuk membenci manusia. Jangan biarkan dendam menguasai pikiranmu. Jangan biarkan masalah dunia membuatmu lupa kepada akhirat. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram."
QS Ar-Ra'd 28. Ketika pikiranmu kacau, kembalilah kepada Allah. Ketika hidup terasa berat, kembalilah kepada Allah. Ketika manusia meninggalkanmu, kembalilah kepada Allah. Ketika kamu merasa tidak memiliki siapa-siapa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." QS Al-Baqarah 186. Maka jangan mencari ketenangan hanya dari dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan yang abadi. Hari ini kamu memiliki sesuatu, besok bisa hilang. Hari ini kamu dipuji, besok bisa dihina. Hari ini kamu sehat, besok tubuhmu bisa melemah. Hari ini kamu bersama orang yang kamu cintai. Suatu hari salah satu dari kalian akan pergi lebih dahulu. Itulah kehidupan. Allah mengingatkan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. QS Ali Imran 185. Maka kematian bukan alasan untuk takut menjalani hidup. Kematian adalah alasan untuk memperbaiki hidup. Jangan menunggu kematian datang, baru kamu ingin menjadi orang yang baik. Jangan menunggu sakit, baru kamu menghargai kesehatan. Jangan menunggu kehilangan, baru kamu menghargai keluarga. Dan jangan menunggu berada di dalam kubur, baru kamu berharap memiliki lebih banyak waktu untuk berbuat baik. Waktumu adalah sekarang. Anakmu masih ada, tubuhmu masih ada, napasmu masih ada, kesempatanmu masih ada. Maka gunakan semuanya untuk mendekat kepada Allah. Jaga tubuhmu, bukan untuk kesombongan, tetapi karena tubuh adalah amanah. Jaga pikiranmu, bukan agar kamu menjadi manusia tanpa masalah, tetapi agar kamu mampu menghadapi masalah dengan sabar. Jaga keluargamu, bukan karena mereka harus selalu memenuhi keinginanmu, tetapi karena Allah telah memberikan amanah kepada mereka melalui kehidupanmu. Dan jika suatu hari kamu merasa sangat lelah, jangan berpikir bahwa kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah 286. Mungkin kamu tidak memahami mengapa hidupmu begitu berat. Mungkin kamu bertanya, "Ya Allah, mengapa harus aku?" Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkanmu. Bisa jadi ujian itu sedang membentukmu. Bisa jadi kesulitan itu sedang mengajarkanmu sesuatu. Bisa jadi melalui penderitaan itu, Allah sedang mengembalikan hatimu kepadanya. Maka bersabarlah. Bukan berarti kamu harus diam ketika ada masalah. Berusahalah. Berobatlah ketika sakit. Bekerjalah ketika membutuhkan nafkah. Mintalah pertolongan ketika tidak mampu. Dan setelah itu, bertawakallah kepada Allah. Karena seorang ayah tidak harus menjadi manusia yang sempurna. Dia hanya harus terus berusaha menjadi lebih baik. Jatuh, bangkit. Berdosa, bertaubat. Lelah, beristirahat. Sakit, berobat. Kehilangan, bersabar. Tidak tahu, belajar. Dan ketika semua terasa terlalu berat, sujudlah. Karena terkadang manusia mencari jawaban kemana-mana, padahal yang ia butuhkan adalah kembali kepada Tuhannya. Jadi, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anakmu, jaga imanmu, jaga salatmu, jaga hatimu dari kebencian, jaga lisanmu dari menyakiti, dan jaga hidupmu dari sesuatu yang dapat menghancurkan masa depanmu. Karena suatu hari nanti, kita semua akan kembali kepada Allah, tidak membawa rumah, tidak membawa kendaraan, tidak membawa jabatan, tidak membawa pujian manusia. Kita hanya membawa amal. Dan ketika hari itu datang, semoga anakmu menjadi salah satu alasan mengapa namamu masih disebut dalam doa. Semoga pendidikan yang kamu berikan menjadi amal. Semoga kasih sayang yang kamu berikan menjadi amal. Semoga setiap nasihat yang membuatnya menjadi manusia baik menjadi amal. Dan semoga ketika kamu berdiri di hadapan Allah, kamu sudah berkata, "Ya Allah, aku memang tidak sempurna. Aku banyak salah. Aku pernah jatuh. Aku pernah lemah. Tetapi aku berusaha menjaga amanah yang Engkau titipkan kepadaku." Dan semoga Allah menerima usaha itu. Karena pada akhirnya, kita bukan sedang mencari kehidupan yang sempurna. Nah, kita sedang mencari kehidupan yang diridai Allah. Dan selama napas masih diberikan, pintu untuk kembali masih terbuka. Maka jangan menyerah, jangan sia-siakan hidupmu, jangan abaikan kesehatanmu, jangan tinggalkan keluargamu, dan jangan lupa kepada Allah.
Karena mungkin hari ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepadamu untuk menjadi ayah yang lebih baik daripada kemarin. Gunakan kesempatan itu. Sebelum kesempatan itu benar-benar berakhir, jangan kehilangan dirimu demi dunia. Sekarang kita tinggalkan sejenak suara dunia. Tidak perlu memikirkan siapa yang membencimu. Tidak perlu memikirkan siapa yang meremehkanmu. Tidak perlu memikirkan siapa yang meninggalkanmu. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu pertanyaan yang sangat penting. Apa yang sebenarnya berada di bawah kendaliku? Kamu tidak mengendalikan pikiran orang lain. Kamu tidak mengendalikan perkataan mereka. Kamu tidak mengendalikan masa lalu. Kamu tidak mengendalikan apakah seseorang akan tetap mencintaimu atau meninggalkanmu. Tetapi kamu masih memiliki kendali atas satu hal yang paling penting. Dirimu sendiri. Cara kamu berpikir. Cara kamu merespons, cara kamu menjaga tubuhmu, cara kamu menggunakan waktumu, dan pilihan yang kamu buat ketika kehidupan memberimu sesuatu yang tidak kamu inginkan. Jangan berikan kendali atas hidupmu kepada orang lain, karena ketika kebahagiaanmu bergantung pada perlakuan manusia, maka manusia akan menjadi penguasa hidupmu. Seseorang memujimu, kamu bahagia. Seseorang menghina, kamu hancur. Rebel mencintaimu, kamu merasa berharga. Seseorang meninggalkanmu, kamu merasa tidak berarti. Itu bukan kebebasan, itu adalah perbudakan. Orang yang bebas bukan orang yang memiliki segalanya. Orang yang bebas adalah orang yang tidak mudah diperbudak oleh sesuatu yang berada di luar kendalinya. Maka berhentilah mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kendalikan apa yang memang menjadi milikmu. Pikiranmu, tindakanmu, karakter kamu, disiplinmu, dan bagaimana kamu menghadapi hari ini. Karena hidup hanya selalu terjadi dalam satu tempat. Sekarang, kemarin sudah mati, besok belum tentu datang. Yang kamu miliki hanyalah hari ini. Maka jangan habiskan hari ini untuk menyesali kemarin. Dan jangan harus dari sini karena ketakutan terhadap hari esok. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, berkali-kali mengingatkan dirinya sendiri tentang singkatnya kehidupan. Kita tidak memiliki waktu sebanyak yang kita kira. Hari-hari berlalu tanpa meminta izin. Anak-anak tumbuh tanpa menunggu kita siap. Tubuh berubah. Orang-orang pergi. Dan suatu hari, kita sendiri akan pergi. Karena itu, jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai hidup dengan benar. Jangan berkata, nanti kalau uangku cukup, nanti kalau masalahku selesai, nanti kalau orang-orang menghargai aku, nanti kalau hidupku tenang. Ini dad, hidup tidak pernah berjanji akan menjadi tenang. Ketenangan harus dibangun di dalam dirimu. Kamu mungkin tidak bisa mengubah badai, tetapi kamu bisa belajar berdiri di tengah badai. Dan disinilah Stoikisme menjadi keras. Karena Stoikisme tidak mengatakan bahwa hidup akan memperlakukanmu dengan lembut. Justru sebaliknya, hidup bisa mengambil sesuatu yang kamu cintai. Hidup bisa membuatmu kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan status. Bahkan suatu hari, kehilangan orang yang paling kamu cintai. Tetapi Stoikisme bertanya, setelah semua itu terjadi, siapa dirimu? Apakah kamu masih memiliki kendali atas dirimu? Apakah kamu masih mampu berdiri? Apakah kamu masih mampu memilih tindakan yang benar? Apakah kamu masih mampu menjadi ayah yang baik? Itulah ujian sebenarnya. Bukan seberapa nyaman kehidupanmu, tetapi siapa dirimu ketika kenyamanan itu dirampas. Dan jika kamu memiliki anak, maka tanggung jawabmu menjadi lebih besar. Anakmu tidak membutuhkan ayah yang tidak pernah memiliki masalah. Mereka membutuhkan ayah yang menunjukkan kepada mereka bagaimana menghadapi masalah. Mereka perlu melihat bahwa ketika kehidupan memberikan pukulan, kamu tidak langsung menyerah. Ketika gagal, kamu mencoba lagi. Ketika dihina, kamu tidak kehilangan kendali. Ketika kehilangan, kau berduka, tetapi tetap melanjutkan kehidupan. Ketika takut, kamu tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Itulah kekuatan. Bukan tidak memiliki rasa takut, tetapi tidak membiarkan rasa takut menentukan hidupmu. Bukan tidak pernah menangis, tetapi tidak membiarkan air mata menjadi alasan untuk berhenti selamanya. Bukan tidak pernah hancur, tetapi memiliki keberanian untuk menyusun kembali dirimu.
Anakmu sedang belajar darimu, bahkan ketika kamu tidak sedang mengajarinya. Cara kamu menghadapi kehidupan adalah pelajaran. Cara kamu berbicara adalah pelajaran. Cara kamu memperlakukan orang lain adalah pelajaran. Cara kamu menghadapi kegagalan adalah pelajaran. Maka jika kamu ingin anakmu kuat, jangan hanya menyuruhnya menjadi kuat. Tunjukkan kepadanya bagaimana kekuatan itu terlihat. Tunjukkan bahwa seseorang bisa terluka tanpa menjadi kejam. Bisa kecewa tanpa menjadi pendendam. Bisa kehilangan tanpa kehilangan dirinya. Bisa gagal tanpa menganggap dirinya gagal sebagai manusia. Dan bisa sendirian tanpa merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Karena ada perbedaan besar antara kehilangan sesuatu dan kehilangan dirimu sendiri. Kamu mungkin kehilangan uang, tetapi jangan kehilangan integritas. Kamu mungkin kehilangan seseorang, tetapi jangan kehilangan kewarasan. Kamu mungkin kehilangan kesempatan, tetapi jangan kehilangan keberanian. Kamu mungkin kehilangan masa lalu, tetapi jangan kehilangan hari ini. Dan jika suatu hari dunia mengambil hampir semuanya darimu, pastikan masih ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil. Karakter yang kamu bangun di dalam dirimu, itulah kekayaan yang sebenarnya. Karena manusia bisa mengambil hartamu, bisa merusak reputasimu, bisa meninggalkanmu. Tetapi selama kamu masih mampu memilih bagaimana kamu merespons, kamu belum kehilangan kebebasanmu. Maka mulai sekarang, berhentilah meminta kehidupan untuk menjadi mudah. Mintalah dirimu menjadi lebih kuat. Berhentilah berharap semua orang memahami dirimu. Belajarlah memahami dirimu sendiri. Berhentilah mengejar penghargaan. Bangunlah karakter. Berhentilah takut kehilangan sesuatu yang memang suatu hari akan hilang. Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Tubuhmu sementara, uangmu sementara, rumahmu sementara, hubunganmu sementara, bahkan hidupmu sendiri sementara. Dan justru karena semuanya sementara, kamu harus belajar menghargainya. Peluk anakmu ketika masih ada kesempatan. Dengarkan ceritanya ketika dia masih ingin bercerita kepadamu. Temani dia ketika dia masih membutuhkanmu. Karena suatu hari, dia akan tumbuh. Dan tanpa kamu sadari, anak yang dulu menggenggam tanganmu akan memiliki kehidupannya sendiri. Waktu tidak akan bertanya apakah kamu sudah siap. Ia akan pergi, hari demi hari, tahun demi tahun. Maka jangan hanya bekerja untuk memberi anakmu kehidupan yang lebih baik. Berikan juga kepadanya seorang ayah yang benar-benar hadir. Seorang ayah yang sehat. Seorang ayah yang tenang. Seorang ayah yang memiliki prinsip. Seorang ayah yang tidak mudah dihancurkan oleh perkataan manusia. Dan jika kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah, ini juga bagian dari kehidupan. Tidak ada penderitaan yang membuatmu kehilangan kewajiban untuk tetap menjadi manusia yang baik. Tidak ada kegagalan yang membebaskanmu dari tanggung jawab. Tidak ada penghinaan yang memberi izin kepadamu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Tarik napas, berdiri, lihat apa yang masih kamu miliki. Kemudian lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Satu langkah, satu keputusan, satu kebiasaan, satu hari. Begitulah karakter dibangun bukan dalam satu malam, tetapi melalui ribuan pilihan kecil ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan suatu hari, ketika kamu melihat kembali kehidupanmu, kamu mungkin menyadari bahwa ujian terbesar yang pernah kamu alami bukanlah musuhmu. Ujian itu adalah tempat kamu ditempa, tempat kesabaranmu dibangun, tempat keberanianmu tumbuh, tempat kamu belajar bahwa dunia tidak harus sesuai keinginanmu, agar kamu tetap bisa hidup dengan bermartabat. Jadi, jaga tubuhmu, latih pikiranmu, kendalikan emosimu, terima apa yang tidak bisa kamu ubah, perjuangkan apa yang masih bisa kamu ubah, dan jangan pernah mengorbankan dirimu demi hal-hal yang tidak layak mendapatkan hidupmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa mengendalikan berapa lama kehidupan akan memberimu waktu. Tetapi, kamu masih bisa mengendalikan bagaimana kamu menggunakan waktu yang diberikan. Dan selama kamu masih bernapas, masih ada satu tugas. Jadilah manusia yang layak bagi dirimu sendiri. Dan jika kau memiliki seorang anak, jadilah seseorang yang suatu hari nanti bisa ia kenang dengan berkata, "Ayahku tidak sempurna, tetapi ayahku kuat, ayahku hadir, ayahku tidak menyerah." Itulah warisan yang tidak membutuhkan uang.
Itulah warisan yang tidak bisa dicuri. Itulah warisan karakter. Dan mungkin itulah salah satu hal terbaik yang bisa kamu tinggalkan kepada anakmu. Jangan biarkan dunia mengendalikanmu. Dengarkan, ada orang yang menjalani hidup berdasarkan perasaan. Hari ini mereka marah, besok mereka menyesal. Hari ini mereka membuat keputusan, besok mereka berharap bisa menghapusnya. Mereka bereaksi terhadap dunia. Dan karena itu, dunia mengendalikan mereka. Jangan menjadi seperti itu. Kehidupan yang serius membutuhkan kepala yang dingin. Ketika seseorang menghina kamu, jangan langsung menjawab. Ketika seseorang membuatmu marah, jangan langsung bertindak. Ketika seseorang mencoba menghancurkan ketenanganmu, jangan berikan mereka kepuasan melihatmu kehilangan kendali. Diam, amati, pikirkan, kemudian putuskan. Bukan berdasarkan kemarahan, bukan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan apa yang paling masuk akal. Karena emosi adalah sesuatu yang harus kamu kendalikan, bukan sesuatu yang boleh mengendalikanmu. Orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri akan selalu mudah dikendalikan orang lain. Satu kalimat bisa membuatnya marah. Satu penghinaan bisa membuatnya kehilangan akal. Satu kehilangan bisa membuatnya menghancurkan seluruh kehidupannya. Jangan kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertengkaran. Kamu memiliki masa depan, dan masa depan itu membutuhkan pikiran yang jernih, terutama jika kamu seorang ayah. Karena sekarang keputusanmu bukan hanya tentang dirimu. Ada seorang anak yang mungkin melihatmu sebagai fondasi kehidupannya. Maka kamu tidak memiliki kemewahan untuk terus hidup secara sembrono. Kamu harus berpikir. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus menjaga tubuhmu. Karena tubuh yang rusak akan membatasi pilihanmu. Kamu harus menjaga pikiranmu. Karena pikiran yang kacau akan membuat keputusan yang buruk. Dan kamu harus menjaga reputasimu. Karena kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi bisa dihancurkan dalam beberapa menit. Jangan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Bangunlah kehidupan yang begitu tertata, sehingga kamu tidak membutuhkan pengakuan mereka. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka membuat dugaan. Biarkan mereka menilai. Kau tidak perlu menjawab semuanya. Seseorang yang benar-benar mengendalikan hidupnya tidak merasa wajib menjelaskan setiap langkahnya. Dia bekerja dalam diam. Dia memperbaiki dirinya dalam diam. Dia mempersiapkan masa depan dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, hasilnya yang berbicara. Itulah disiplin, bukan motivasi. Motivasi akan datang dan pergi. Disiplin tidak bertanya apakah kamu sedang ingin melakukannya. Disiplin berkata, lakukan. Kamu lelah? Lakukan yang perlu dilakukan. Kamu takut? Tetap lakukan yang benar. Kamu kecewa? Tenangkan dirimu. Kamu gagal? Pelajari penyebabnya. Kemudian lanjutkan. Tidak ada gunanya duduk berjam-jam meratapi sesuatu yang sudah terjadi. Masa lalu tidak bisa dinegosiasikan. Yang bisa kamu lakukan adalah memastikan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Itulah cara orang dewasa menghadapi kehidupan. Bukan dengan mengeluh, tetapi dengan memperbaiki sistem. Jika uangmu tidak cukup, tingkatkan kemampuanmu. Jika tubuhmu lemah, latih tubuhmu. Jika pikiranmu kacau, atur hidupmu. Jika lingkunganmu merusakmu, beri jarak. Jika sedang terus membawa kekacauan, jangan jadikan kekacauan mereka sebagai bagian dari kehidupanmu. Sederhana, tidak semua orang harus kamu lawan. Tidak semua masalah harus kamu selesaikan. Tidak semua pintu harus kamu buka. Dan tidak semua orang layak mengetahui apa yang sedang kamu rencanakan. Ada kekuatan dalam kerahasiaan. Ada kekuatan dalam kesabaran. Kekuatan dalam sendiri untuk menunggu. Orang yang terburu-buru sering memperlihatkan kelemahannya sendiri. Orang yang tenang melihat lebih banyak. Dia memperhatikan pola. Dia melihat kebiasaan. Dia mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Tetapi ingat satu hal. Ketenangan bukan berarti kamu tidak memiliki hati. Justru karena kamu memiliki sesuatu yang berharga, kamu harus melindunginya. Anakmu, keluargamu, kesehatanmu, masa depanmu. Jangan mempertaruhkan semua itu hanya karena ego.
Ada banyak orang yang menghancurkan kehidupannya sendiri hanya karena ingin membuktikan bahwa mereka benar. Apa yang mereka dapatkan? Mereka memenangkan argumen, tetapi kehilangan ketenangan. Mereka memenangkan pertengkaran, tetapi kehilangan keluarga. Mereka membalas penghinaan, tetapi menghancurkan masa depan. Itu bukan kemenangan, itu kebodohan yang diberi nama keberanian. Jadilah lebih cerdas. Jika seseorang ingin menarikmu ke dalam kekacauan, jangan masuk. Jika desairan ingin membuatmu kehilangan kendali, jangan berikan kendali itu. Jika seseorang ingin membuatmu bertindak karena emosi, tunggu. Karena waktu sering kali memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat ketika emosi sedang tinggi. Dan jika kamu ingin mengubah kehidupanmu, jangan mencoba mengubah semuanya dalam satu hari. Bangun fondasi, bangun kesehatan, bangun penghasilan, bangun disiplin, bangun hubungan yang sehat, bangun kepercayaan, bangun karakter, satu demi satu. Tidak perlu terburu-buru. Sebuah kehidupan yang kuat tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bangun lebih awal. Jaga tubuh, belajar, bekerja, simpan sesuatu untuk masa depan. Kurangi kebiasaan buruk. Jangan boros. Jangan membuat keputusan besar ketika sedang marah. Dan yang paling penting, jangan kehilangan dirimu sendiri. Karena dunia akan mencoba mengambil banyak hal darimu. Waktu, uang, ketenangan, kepercayaan, bahkan harga dirimu. Tetapi jangan berikan semuanya. Tetapkan batas. Ketahui siapa dirimu. Ketahui apa yang kamu lindungi. Dan ketahui apa yang tidak layak mendapatkan energimu. Suatu hari nanti, anakmu akan melihat kehidupanmu, bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu hidup. Dan mungkin saat itu dia akan memahami sesuatu. Ayahnya tidak selalu memiliki kehidupan yang mudah, tetapi ayahnya selalu berusaha mengendalikan dirinya. Ayahnya pernah jatuh, tetapi tidak tinggal di bawah. Ayahnya pernah kehilangan, tetapi tidak kehilangan akal. Ayahnya pernah disakiti, tetapi tidak membiarkan rasa sakit mengubahnya menjadi manusia yang buruk. Itulah pelajaran yang sebenarnya. Bukan tentang menjadi orang yang paling ditakuti, bukan tentang menjadi orang yang paling kuat, tetapi menjadi seseorang yang tidak mudah dihancurkan. Maka mulai sekarang, berhentilah bereaksi terhadap segala sesuatu. Pilih pertempuranmu, jaga kesehatanmu, jaga pikiranmu, jaga keluargamu, jaga waktumu, jaga uangmu, jaga kata-katamu, dan yang paling penting, jaga kendali atas dirimu sendiri. Karena ketika kamu mampu mengendalikan dirimu, dunia kehilangan sebagian besar kekuatannya untuk mengendalikanmu. Tetap tenang, tetap disiplin, tetap berpikir. Dan ketika semua orang mulai panik, jadilah orang yang masih mampu melihat jalan keluar. Bukan karena kamu tidak takut, tetapi karena kamu tahu, ketakutan tidak boleh menjadi orang yang membuat keputusan untukmu. Kamu yang memutuskan, kamu yang bertanggung jawab, dan kamu yang harus menjalani akibatnya. Jadi pilihlah dengan hati-hati, karena satu keputusan buruk bisa menghancurkan bertahun-tahun kehidupan. Tetapi satu keputusan yang benar dapat mengubah arah seluruh masa depan. Dan jika kau memiliki seorang anak, ingatlah, kau tidak hanya sedang membangun hidupmu, kamu sedang membangun dunia tempat anakmu akan tumbuh. Maka bangunlah dengan tenang, bangunlah dengan disiplin, bangunlah tanpa banyak bicara, dan biarkan suatu hari nanti, kehidupanmu sendiri yang menjadi bukti bahwa kamu tidak pernah kehilangan kendali. Pada akhirnya, kehidupan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Akan ada orang yang mengecewakanmu, akan ada yang meninggalkanmu, akan ada masa ketika uang tidak cukup, akan ada hari ketika tubuhmu lelah, akan ada saat ketika pikiranmu penuh dengan pertanyaan. Dan mungkin akan ada hari ketika kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kamu kehilangan, dirimu sendiri. Jangan biarkan kemarahan mengambil kendali atas hidupmu. Jangan biarkan penghinaan menentukan harga dirimu. Jangan biarkan pengkhianatan mengubahmu menjadi manusia yang penuh kebencian. Dan jangan biarkan masalah hari ini menghancurkan masa depan yang masih bisa kamu bangun. Belajarlah menjadi tenang.
bukan karena kehidupan mudah, tetapi karena kamu sadar bahwa kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah. Berpikirlah sebelum bertindak. Diam ketika diam lebih bijaksana. Berbicara ketika memang diperlukan. Pergilah ketika sesuatu sudah tidak layak dipertahankan. Dan bertahanlah ketika sesuatu benar-benar berharga. Jaga tubuhmu, karena tubuh yang sehat memberimu kemampuan untuk menjalani kehidupan. Jaga pikiranmu, karena pikiran yang kacau dapat menghancurkan sesuatu yang telah kamu bangun bertahun-tahun. Jaga waktumu, karena waktu adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat kamu beli kembali. Dan jaga keluargamu, terutama anakmu, karena mungkin suatu hari nanti anakmu tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah kamu berikan, tetapi dia akan mengingat bagaimana kamu menjalani kehidupan. Dia akan mengingat bagaimana kamu menghadapi kesulitan, bagaimana kamu berdiri ketika jatuh, bagaimana kamu tetap tenang ketika dunia sedang kacau, dan bagaimana kamu tetap menjadi ayahnya, bahkan ketika hidup sedang menghancurkanmu dari dalam. Itulah warisan yang sebenarnya, bukan rumah yang besar, bukan kendaraan yang mahal, bukan jumlah uang yang banyak, tetapi sebuah contoh tentang seorang manusia yang tidak sempurna, namun tidak berhenti memperbaiki dirinya. Maka mulai sekarang, jangan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Bangunlah dirimu, pelajari sesuatu, rawat tubuhmu, perkuat mentalmu, atur keuanganmu, jaga keluargamu, dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Biarkan orang lain berbicara. Kamu tidak harus menjawab semuanya. Biarkan mereka meremehkanmu. Kamu tidak harus membuktikan apapun hari ini. Biarkan mereka pergi. Kamu tidak harus mengejar mereka. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar orang yang memilih meninggalkanmu. Ada masa depan yang menunggumu. Ada anak yang membutuhkanmu. Ada kehidupan yang masih harus kamu jalani. Dan ada dirimu sendiri yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Jadi berdirilah, tenangkan pikiranmu, tarik napas, lihat kehidupanmu dengan jernih. Kemudian tanyakan kepada dirimu, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Lakukan itu. Tidak perlu memikirkan 1000 langkah, cukup langkah berikutnya. 1 hari, 1 keputusan, 1 kebiasaan, 1 perbaikan. Begitulah kehidupan dibangun. Dan jika suatu hari kamu kembali jatuh, ingat ini. Jatuh bukan berarti selesai. Kehilangan bukan berarti kehidupanmu berakhir. Kegagalan bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Selama kamu masih memiliki kesadaran untuk bangkit, kamu masih memiliki kesempatan. Dan selama kamu masih memiliki seorang anak yang memanggilmu ayah, kamu memiliki alasan untuk berusaha menjadi lebih baik. Pada akhirnya, semua orang akan pergi. Harta akan ditinggalkan. Tubuh akan melemah. Nama akan dilupakan. Dan waktu akan terus berjalan. Jadi jangan habiskan hidupmu untuk hal-hal yang tidak layak mendapatkan hidupmu. Gunakan waktumu dengan bijaksana. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga pikiranmu, jaga imanmu, dan tetaplah tenang. Karena manusia yang benar-benar kuat bukanlah manusia yang mampu mengendalikan dunia. Manusia yang benar-benar kuat adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika dunia sedang berusaha menghancurkannya. Dan mungkin itulah kemenangan terbesar dalam hidup, bukan mengalahkan orang lain, tetapi tidak membiarkan dunia mengalahkan dirimu. Tetap berdiri, tetap waras, tetap berprinsip, tetap menjadi ayah yang baik. Dan ketika suatu hari waktumu benar-benar tiba, semoga kamu pergi dengan satu kepuasan. Aku tidak menjalani hidup dengan sempurna, tetapi aku menjalaninya dengan sebaik yang aku mampu. Dan selama masih ada hari esok, perjuangan belum selesai.